buka, langsung saya nyanyi. Buka aja dulu. Selamat sore sobat damai, selamat bergabung kembali bersama kami pada sore hari ini bersama saya Suster Yolanda RSCJ dan pemusiknya Kang Daus dari Komuji Indonesia. Dan pada sore hari ini kita akan kehadiran bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Dodi, dan hari ini adalah kelas Religious Studies Agamaku Agama Damai dengan tema antara sakralitas simbol agama dan kebebasan berekspresi. Sebelum kita masuk ke buka dengan musik, kita akan undang Pak Dodi. Belum. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam. Udah bisa masuk? Udah, jelas. Selamat sore Pak Dodi. Selamat Selamat sore. datang di kelas Religious Studies. Saya Suster Yola, RSCJ. Iya. Sip. Mahasiswanya Pak Dodi. Kalau saya kakaknya Pak Dodi dari Jalan Ampel nomor 25. Siapa? Suster Yola? Saya Suster Yola, tapi saya sudah lihat di webinar Halaka Damai, webinar internasional. Jadi mukanya sudah Sering asing lihat lagi. Tapi kalau saya baru untuk Pak Dodi. Baru jadi host. Kebetulan bajunya sama. Iya, baru jadi host untuk acaranya Pak Dodi. Jadi terima kasih banyak Pak Dodi sudah hadir pada hari ini untuk memberikan ilmu kepada kami dan semua kepada sobat-sobat damai yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Sebelum kita memulai kelasnya, kita dibuka dengan sebuah lagu oleh Kang Daus dari Komuji Indonesia. Sip. In the sunshine where she's gone, it's the one where she's away. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's going to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home anytime she goes away. But I know hey, you leave your thing alone, but ain't no sunshine where she's gone.
Ain't no sunshine where she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Oke, terima kasih banyak Kang Daus Sama-sama, sudah Sis membuka Yola. dengan lagu. Sekali lagi selamat datang Bapak Dodi bersama kami. Muridnya ada 2 nanti sore ini. Kami akan mendengarkan bagaimana sharing atau pengalaman juga ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bapak Dodi untuk kami dan untuk semua orang yang menontonnya. Nah, mungkin kita langsung saja kasih kesempatan dan waktu kepada Bapak Dodi untuk mengisi kelas sore ini. Silakan Bapak. Ya, ya. Caranya gimana ini? Maksud saya tanya, dia atau apa ya? Gimana Pak? Kenapa Pak? Caranya pengantar Langsung ke paparan aja Pak Dodi. Jadi Iya Pak, karena nanti waktu ke depan mungkin 40 menit. ya 40 menit. Bapak Dodi akan memberikan waktu kepada kami untuk memaparkan langsung aja tentang tema kita hari ini, yaitu antara sakralitas simbol agama dan kebebasan berekspresi. Oke. Bagaimana pandangan, pendapat dari Bapak Dodi yang punya pengalaman yang sungguh luar biasa, banyak sebagai dosen, sebagai orang yang aktif cukup terkenal ya, dan aktif juga di kajian agama-agama. Silakan Pak. Oke. Ini ada ini sedikit nih suaranya apa namanya? Menggema apa? Flash apa? Feedback, agak feedback. Feedback ya. Enggak di saya. Oh ya. Tapi di kita jelas Pak Dodi, di kita Pak Dodi jelas. Iya. Baik, tema tadi sebetulnya agak rumit kalau kita berbicara mengenai agama dan kebebasan berekspresi atau simbol ya, sakralitas simbol dalam kaitannya tentu di sini mungkin berkaitan dengan agama dengan kebebasan berekspresi. Kalau dengan tema kebebasan berekspresi mungkin kita sekarang menghubungkannya dengan peristiwa penting akhir-akhir ini ya. Baik di Perancis mengenai pernyataan atau dukungan Emmanuel Macron terhadap kebebasan pers yang pada saat itu dikaitkan dengan kasus karikatur Nabi Muhammad SAW. Ketika Macron menyatakan dukungannya terhadap kebebasan berekspresi dalam bentuk seperti itu, yang oleh kaum Muslim dianggap sebagai semacam penghinaan terhadap sosok yang dimuliakan oleh mereka, kan gitu ya. Ini menarik juga kalau kita kaitkan dengan kasus paling akhir di Indonesia, ketika Nikita Mirzani juga menyampaikan pernyataan yang menyinggung sosok Habib Rizik Syihab yang juga itu direaksi oleh pencinta-pencintanya. Mungkin ada kemiripan sedikit di situ. Nah, supaya tadi problem sakralitas simbol dengan kebebasan berekspresi itu mungkin semakin relevan dengan kedua kasus yang akhir-akhir ini sedang ramai kan, nah, supaya aktual gitu. Kita langsung saja ke sana. Tapi saya agak kesulitan kalau yang dibicarakan itu agama sebagai sebuah keyakinan. Nah, nanti kita akan bicara 2 hal saja. Agama sebagai keyakinan tentu akan menjadi problematik, ya, akan menjadi masalah, akan lebih rumit karena beberapa hal. Pertama,
tidak semua orang memeluk agama yang sama. Jelas ya. Di kita ada pluralitas agama, pluralitas pemeluk agama. Artinya tidak semua orang memeluk agama yang sama. Satu itu. Kedua, tidak semua orang juga beragama. Ada orang beragama, ada yang juga tidak beragama. Ya, meskipun secara identitas formal mungkin mencantumkan nama agamanya, tetapi ada sesungguhnya orang yang tidak beragama. Tidak memeluk agama apapun gitu ya. Dua itu. Jadi jelas tidak bisa disamakan antara orang beragama dengan orang yang tidak beragama, ya. Kedua, antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Tiga, tidak semua orang beragama itu peduli pada agamanya. Ya. Tidak semua orang beragama peduli pada agama. Ya, mereka adalah people of religions atau seorang yang beragama, tetapi belum tentu dia itu religious, kan gitu ya. Pemeluk agama, tapi belum tentu dia religious. Jadi tidak semua orang beragama itu peduli, concern terhadap agamanya sendiri. Tiga itu. Empat, orang yang sama agamanya pun belum tentu memiliki pandangan yang sama, pemahaman yang sama. Problematik juga kan, ya, meskipun agamanya sama, tapi ada pemahaman atau penafsiran pandangan yang berbeda. Kelima, orang yang sama pemahamannya pun bisa jadi punya kepentingan yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda. Nah, oleh karena itu ragam respon yang terjadi terhadap pernyataan Macron di Perancis atau pernyataan Nikita Mirjani di Indonesia dalam kaitan dengan HRS misalnya, Habib Rizik Syihab itu, nah bisa terkategori kepada 5 macam tadi. Nah, jadi kita agak rumit dan panjang sebetulnya kalau bicara tentang ini. Tapi sebetulnya bagi saya yang lebih menarik itu bukan agama sebagai keyakinan, tapi agama sebagai identitas. Nah, ini sebetulnya. Nah, kalau saya mengatakan agama sebagai identitas, nah, tadi salah satu kategori yang tadi misalnya ada orang beragama tapi tidak peduli pada praktek keagamannya. Tapi kalau identitas keagamannya disinggung, nah, kadang dia juga bisa tersinggung. Misalnya, sederhananya sajalah dalam praktek sehari-hari. Seorang muslim, sholatnya juga nggak benar, atau bahkan tidak sholat, tidak puasa, gitu. Tapi identitasnya sebagai seorang muslim. Lalu ada orang yang menghina agama Islam. Gimana, Kang Daus, kalau ada orang begitu? Kadang juga dia tersinggung, kan? Tersinggung. Ya? Karena meskipun dia tidak melaksanakan agamanya. Ya. Kan ada yang seperti itu. Nah, itu karena konteksnya apa? Agama sebagai identitas. Oh, meskipun saya nggak suka sholat, saya nggak benar sholatnya, saya jarang puasa, tapi kalau agama saya dihina orang, saya tersinggung juga, kan begitu ya? Itu nggak, Kang? Ya, Teh Yola, kan begitu juga ya? Meskipun mungkin praktek agama kita belum benar-benar banget gitu ya, tapi kalau ada orang yang menghina agama kita gitu ya, atau tokoh sosok yang kita muliakan, nah itu tersinggung. Ketersinggungan itu belum tentu karena keberagamaannya. Ketersinggungan itu bisa jadi dia merasa terancam identitasnya. Nah, gitu kan? Ya. Nah, kalau ketersinggungan karena agamanya, lo dia sendiri nggak melaksanakan, dia juga cuek-cuek aja kan gitu ya. Tapi dia bisa jadi ketersinggungan itu karena identitas. Identitas itu sesungguhnya merupakan kebutuhan dasar manusia juga. Eksistensi diri, ya, keberadaan, ya, keberadaan. Nah, saya ada, keakuannya, gitu, kedisiniannya, aku di sini. Nah, orang yang 5 kategori tadi yang tadi di awal saya kemukakan, itu bisa jadi akan punya perhatian yang sama ketika punya reaksi yang sama ketika agama sebagai identitasnya itu kena, tersinggung, ya.
Misalnya oleh kasus kebebasan berekspresi. Karena kebebasan berekspresi, Charlie Hebdo memuat karikatur Nabi Muhammad yang menghinakan. Mungkin beragam orang yang 5 kategori tadi sama ketersinggungannya itu. Bukan soal saya taat beragama, tapi itu identitas saya itu. Kan gitu ya. Sederhananya saja, dulu saya pernah sekolah di luar ya. Ada demonstrasi yang disebabkan oleh separatisme. Waktu itu Kanada yang didominasi oleh Anglo-Saxon ya, orang keturunan Inggris. Ada satu provinsi itu dikuasai oleh orang Prancis, jajahan Prancis, satu provinsi saja. Tapi karena yang dominan adalah Inggris, maka benderanya bendera Kanada yang sekarang yang merah itu. Bunga apa? Daun maple ya, maple leaf. Nah, orang Kanada yang Frankofon yang keturunan Prancis tadi itu punya bendera sendiri. Lalu bendera yang merah itu bendera apa? Maple leaf yang merah itu dia injak-injak, diikatkan di kaki, digusur-gusur gitu. Marah mereka. Padahal itu kan cuma selembar kain ya. Nah, kita sajalah, misalnya orang Indonesia kebetulan sedang berada di luar negeri, ada demo ke orang Indonesia, lalu bendera kita dibakar. Marah itu kita, meskipun mungkin di Indonesia kita cuek-cuek saja terhadap bendera itu mungkin ya. Tapi kalau di luar kita bisa marah itu. Apa? Itu cuma selembar kain, bukan. Itu adalah identitas gitu. Itu identitas. Jadi saya mencoba melepaskan dari konteks keberagamaan, ketaatan, kesalehan gitu ya. Cukup di identitas itu bisa mengganggu, bisa menyinggung orang yang diidentifikasi terhadap objek tadi. Kan gitu ya. Sekarang kita banyak ormas. Mbak Yola misalnya di universitas, di mana dia? Di Unpar ya? Di Unpar, ya. Ya, di Unpar ya, Mbak Yola ya? Sahabat ya? Misalnya di situ punya identitas. Katakanlah jaket alma mater lah yang paling gampang ya. Lalu ada orang lain, mahasiswa lain, tawuran, lalu jaket alma mater Mbak Yola dibakar di depan kampus. Marah kita, kan gitu ya. Nah, itu. Karena apa? Karena jaket itu adalah identitas kita. Nah, orang-orang yang di Prancis itu mengidentifikasi diri kepada Nabi Muhammad, memuliakan, ya, bangga kalau saya disebut sebagai pengikut Muhammad, kan gitu ya. Orang-orang yang di Indonesia yang marah sama Nikita Mirjani itu mengidentifikasi diri kepada Habib Rizik Syihab. Nah, sehingga ketika HRS itu dicaci maki, ya dihina lah katakanlah seperti itu, atau ada pernyataan yang tidak menyenangkan. Nah, kena juga dia kan. Meskipun mungkin dia nggak pernah ketemu dengan HRS. Kan gitu ya. Nah, itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya kita tidak cukup bicara soal sentimen keberagamaan, rasa keberagaman atau emosi keberagaman. Ketika orang yang menyerang Charlie Hebdo, yang memenggal kepala seorang guru di Prancis itu, menurut Anda, Kang Daus, itu membela Nabi Muhammad atau bukan? Mungkin iya, mungkin tidak. Ya, tapi yang pasti dia juga sedang membela identitas dirinya yang diidentifikasikan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya sudah meninggal, mungkin dia nggak akan tersinggung apapun. Dia sudah meninggal ya. Kalaupun masih hidup, mungkin dia lebih bersabar dari orang yang memenggal kepala itu. Kan bisa begitu. Nah, tapi orang itu tersinggung banget karena dia mengidentifikasi kepada Nabi Muhammad. Nah, problem Macron itu sebetulnya menurut saya ketika dia
membiarkan, mendukung publikasi karikatur Nabi Muhammad, itu sebetulnya sudah lebih memperluas masalah kepada seluruh umat Islam yang mengidentifikasi diri kepada Nabi Muhammad. Nah, problemnya akan berbeda jika gambar yang dikarikaturkan itu adalah misalnya Al-Baghdadi, ya, atau siapalah tokoh radikal Islam gitu ya, gambar yang yang karikaturkan itu, maka nanti terkonsentrasi tidak ke umat Islam seluruhnya, tapi kepada kelompok yang mengidentifikasi dengan orang itu. Bisa dipahami ya? Nah, kan gitu. Jelas nggak ini suaranya? Kalau di saya putus-putus nih. Jelas. Oke. Bisa ya? Gitu. Kalau gambar itu misalnya salah satu tokoh radikal, maka nanti akan lebih sedikit orang yang terbawa. Kata bahasa Sunda itu kaciwit daging gitu ya. Kabawa dagingnya, kaciwit kulit, kabawa dagingnya. Nah gitu. Jadi akan terbatas. Mungkin umat Islam di pelosok-pelosok lain itu tidak akan kena, tidak akan tersinggung karena identifikasinya lebih terbatas kepada sosok tertentu, kan gitu ya. Nah, di Indonesia, ketika Nikita Mirzani misalnya dianggap melecehkan nama Habib Rizik Syihab, hanya orang-orang yang mengidentifikasi dengan HRS saja. Yang tidak, orang Muslim yang tidak mengidentifikasi diri dengan HRS, ya biasa-biasa aja kan? Nah, kan ada terbatas. Nah, gitu ya. Nah, jadi kebebasan berekspresi di sini, menurut saya, tidak selalu harus dikaitkan dengan kebebasan beragama, tetapi yang harus diperhatikan dari problem kebebasan berekspresi itu adalah bahwa itu mengganggu identitas seseorang. Itu ya identitasnya. Saya lebih mengilustrasikan begini aja, Mbak. Seorang perempuan, saya perempuan. Istri saya misalnya ya, dapat undangan hari Minggu, undangan kawinan. Undangannya jam 11. Jam 8 dia siap. Dan hari baju yang paling bagus kan gitu ya. Berdandan di semuanya 2 jam penuh. Juga tidur gitu ya. Iya. Karena menunggu kelamaan. Lalu kita pergi ke undangan. Di tempat undangan itu ada undangan kebetulan bajunya sama dengan baju istri. Mbak Yola datang kondangan yang terbaik ya. Tapi pas di sana ada yang sama. Iya. Nah, identitas kita di situ terancam kan? Karena kita ingin tampil sendiri dikenal. Akunya ada di situ terganggu. Dengan ada orang yang mengidentifikasi. Enak kita. Kan gitu. Atau ada yang orang mengatakan baju Anda murahan banget. Itu tersinggung banget itu. Nah, gitu. Itu identifikasi. Jadi identitas kaitan erat dengan seseorang itu dengan keluarga. Ketika keluarga kita dihilang, kita juga tersinggung nama keluarga kita ke bawah kan. Berkaitan dengan halaman, misalnya harus orang Garut merah bingung. Jadi ke bawah. Garut Pride. Ketika disinggung jelas orang karena problem identitas. Macron itu mungkin dia tidak peduli terhadap keterangan orang Muslim ketika Nabi Muhammad juga demikian.
Tapi jangan salah, dia pernah marah ketika istrinya, ya, dia apa namanya, istrinya itu dia oleh Presiden Brasil ya. Namanya siapa? Lupa namanya. Presiden Brasil tahu pernah bicara bahwa negara-negaraan istrinya Emmanuel Macron sebagai perempuan tua. Marah dia. Kenapa? Karena Emmanuel Macron mengidentifikasi diri dengan istrinya sebagai satu kesatu. Singgung istrinya. Tapi yang tersinggung Macronnya. Gitu. Jadi dari kasus sederhana seperti ini, mestinya kita paham kebebasan berekspresi ketika dia mengancam identitas seseorang. Nah akan sangat dimiliki oleh kita kalau bereaksi. Nah, dalam konteks Muhammad mungkin ya. Mungkin bukan membela agama Islam, mungkin membela Nabi Muhammad, tapi membela yang terancam seperti itu. Sama seperti tersinggunnya Macron ketika istrinya diledek oleh Presiden Brasil sebagai perempuan tua. Kan gitu. Dia sing padahal Presiden menggunakan kebebasan berekspresi, mengekspresikan dia tentang istri. Nah, bagaimana kebebasan berekspresi kan dengan problem seperti itu sebetulnya. Jadi saya lebih memahami teks kebebasan berekspresi ketika dihadapkan dengan seorang terhadap sendiri. Dan itu emosi dan ikatan emosional kuat. Ikatan emosionalnya itu sangat kuat. Seseorang dengan kampung halamannya, seseorang dengan bank negaranya, kampung halaman dengan agama, agamanya, organisasi yang bersifat senangan saja, saya misalnya itu touring motor misalnya ya, bikin lambang gitu ya, bikin logo itu bikin orang tersinggung orang. Nah itu apalagi ini berkaitan yang itu berkaitan dengan keyakinan tentang surga neraka gitu ya. Jauh lebih dalam. Nah itu jadi kebebasan berekspresi pada pihak yang tidak berimbang ya dengan kebutuhan kebutuhan dasarnya yang lain. Atau dalam kenyataannya siapapun akan tersinggung ketika itu dibuat. Kenapa? Karena eksistensi itu sangat mengaruhi bagai identitasnya itu. Seseorang ini eksis. Dan dia ingin berada di tengah-tengah orang yang lain. Dia harus berbeda. Ya. Kalau Mbak Yola datang ke taman bunga dan sepanjang itu warna bunga itu misalnya, bisa. Tapi ada satu bunga warnanya. Nah, kemana mata kita mulai melihat? Bukan yang banyak tapi loh. Kok itu ada warna kan gitu ya. Jadi yang berbeda itu akan lebih duluan dilihat dari lautan warna bunga satu yang lain. Nah, kenapa? Karena dia memiliki yang khas dibanding yang lain menjadi
biasa-biasa aja, tapi yang nah itu. Nah, jadi identitas adalah kebetulan, sifat fungsional, dan itu jaga dengan kata lain memelihara istilah diri. Identitas saya pun menjadi hilang, tidak dianggap orang gitu. Itu berarti keberadaan saya kan jadi. Nah itu saya kira pengantar. Saya ingin mengantarkan supaya mungkin bisa dikembangkan berobrolan atau di sini. Ya. Saya nggak bisa panjang. Turun Pak Dodi, paparannya luar biasa. Oke. Jelas suara. Jelas. Tadi agak putus-putus, cuman agak putus-putus, Pak. Cuman bisa ditangkap dikit-dikit. Bisa lah. Kayaknya sinyal. Tanya lagi aja. Ada yang mau tanyain, Zola? Kandas dulu terus saya. Tadi sangat menarik Pak Dodi bahwa yang dilakukan oleh Presiden Prancis itu mengganggu identitas seluruh umat Muslim atau seluruh manusia yang teridentifikasi dirinya dengan Nabi Muhammad. Kan gitu ya tadi ya. Ini tuh apakah tidak ada batasan jelas secara hukum internasional antara kebebasan berekspresi dengan mengganggu identitas kelompok itu? Apakah tidak ada aturan yang istilah tersurat gitu dalam hukum internasional gitu antara batasan kebebasan berekspresi itu sendiri gitu? Kan kalau misalnya kebebasan berekspresi itu pasti dibatasi oleh kebebasan berekspresi orang lain. Misalnya kebebasan berekspresi saya misalnya perokok gitu ya, saya bebas merokok, tapi Susyola tidak merokok, jadi saya tidak boleh juga mengganggu kebebasan Susyola yang tidak merokok. Artinya saya juga harus tahu tempat ketika merokok gitu ya, dan seterusnya. Apakah kebebasan ekspresi ini nggak ada aturan bakunya secara hukum internasional sampai sehingga kejadian seperti itu bisa terjadi gitu? Pak Dodi, gimana tanggapannya? Iya. Saya nggak terlalu memahami tapi ada memang kelemahannya di sistem internasional. Misalnya seberapa kuat hukum internasional itu mengatur warga negara di suatu negara. Karena posisi hukum internasional itu di hadapan hukum yang terjadi di suatu negara, maka yang didahulukan adalah hukum bukan hukum internasional. Negara berdaulat mempunyai kedaulatan, kewenangan ya untuk di lingkup negaranya. Putus ya? Ini di sayanya putus. Halo? Mohon maaf Sobat Damai, biasa sinyal atau jaringan. Oke, lanjut Pak Dodi. Oke. Nanti. Saya nggak pakai ini nih. Jadi posisi hukum internasional yang berlaku di suatu negara itu prioritaskan atau negara hukum di negara itu. Hukum di negara Mesti hukum internasional diterapkan atau dalam konteks Macron kan kebebasan ekspresi sesuai yang di negaranya. Oh ya gitu ya. Tidak ada apa ya yang menjadi sanksi besar bagi sebuah negara yang tidak melaksanakan. Yang ada mungkin semacam sanksi negara saja. Mungkin hanya negara lain yang melakukan sanksi ekonomi.
secara keseluruhan itu meskipun misalnya sesuatu hukum internasional melaksanakan yang ada di putus ya. Kita apa nih? Iya. Iya. Putus. Kayaknya jaringan bapaknya. Oke. Hah? Jaringan bapaknya benar. Maaf sobat-sobat damai, mungkin ada masalah dengan jaringan narasumber kita Bapak Dodi. Kita tunggu sebentar untuk mengundang kembali Pak Dodi. Halo, ya. Halo Pak Dodi ya. Saya atau sinyal di situ? Sinyal di mana nih? Sinyal di sini. Atau kabel itu. Oke, saya lanjut ya. Lanjut Pak. Nah itu. Jadi mungkin dilihatnya oleh Macron bukan soal hukum internasional. Yahudi, Israel itu dan beberapa negara kadang-kadang juga tidak memperhatikan hukum internasional ya untuk kepentingan negaranya. Kadang-kadang negara juga dan negara-negara lain juga begitu. Misalnya tentang climate ketika Amazon terbakar. Namanya berhasil tercam misalnya malah Macron itu kan Presiden Brasil mengejek istrinya Macron karena Macron itu mengejek Brasil menyelesaikan gitu Ya. Jadi gitulah Hukum internasional mungkin mengikat secara moral, tapi tidak secara hukum. Gitu. Maka Perancis wajar kalau lebih memperhatikan kebebasan yang berlaku. Ya. Padahal ada tuh saya pernah melihat berkaitan dengan internasional itu ada. Sebuah negara dapat gitu ya, mengeluarkan atau menuliskan pernyataan dengan negaranya. Meskipun mungkin harus keluar dari hukum internasional. Jadi lebih dihormati hukum yang berlaku di negara. Justru apa? Baik, terima kasih Pak Dodi. Ada pertanyaan dari Sobat Damai dari Kang Jia. Apakah Habib saat ini dijadikan identitas untuk berpolitik agar mendapat dukungan publik? Pertanyaan ya. Apakah Habib dijadikan untuk mendapat Apakah Habaib atau Habib saat ini dijadikan salah satu identitas untuk berpolitik agar mendapat dukungan publik? Ini pertanyaannya dari Kang Zia. Sebetulnya kalau itu untuk mendapatkan agak merugikan ya. Kalau publik publik secara umum. Karena secara umum kan tidak orang yang bersimpat. Ya. Jadi yang ditahan secara umum itu akan produktif. Tapi kelihatannya kalau ya, itu yang sedang emosional adalah posisi HRS apa ya dalam tanda kutip posisi lah gitu ya. Nah, posisi itu saya kira. Publik dalam arti publik yang mengidentifikasi kelompok hadapan misalnya dengan
Mungkin publik Mungkin itu yang publik itu dimaksud. yang dimaksud. Kalau itu yang dimaksud karena karena HRS HRS menjadi ikon ikon terjadi krisis tokoh krisis tokoh secara secara nasional. nasional. Dulu Dalam ketika pemilu ya stasi itu itu ada ada sosok-sosok memiliki konstitusi seimbang ya. ya. Tapi Konteks politik tokoh-tokoh itu bergabung sehingga harus ada sosok lain. Nah, saya kira HRS sebagai salah satu sosok yang mungkin memiliki potensi untuk menghidup sentimen kekelompokan ya, yang sedang berhadapan kekuasaan seperti itu. Kalau menurut saya sih begitu. Ya, terima kasih Pak Dodi. Yola, ada pertanyaan lagi? Ada yang bisa mau ditanyakan lagi? Kalau pertanyaan tidak ada, tetapi saya hanya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dodi pada sore ini, secara khusus di mana mengatakan bahwa tidak semua orang beragama itu tidak peduli pada agamanya sendiri, dan memang itu yang menjadi kenyataan dalam hidup sehari-hari ya. Walaupun karena kebanyakan orang, misalnya di Katolik kami sendiri. Suaranya Kurang jelas ya? Halo. Terputus ya? suara Kang Daus katanya lebih. Halo ya. Ya, coba ulangi Mbak Yola. Oh ya. Jadi saya tadi tertarik dengan penyampaian yang disampaikan oleh Pak Dodi mengenai tidak semua orang beragama itu peduli pada agamanya sendiri. Kalau misalnya contohnya di dalam agama saya sendiri, banyak orang yang kelihatannya sangat suci, maksudnya hidup sehari-harinya rajin berdoa, terus ke gereja apa segala macam, tetapi di saat mereka mau berjumpa dengan orang luar, misalnya dengan orang yang beragama lain, sulit, kayak seperti menutup diri. Nah, itu menjadi pertanyaan besar. Apa yang sesungguhnya yang mereka carikan di dalam agama itu? Apa sesungguhnya yang terjadi dengan hati mereka? Di saat mereka dekat pada Tuhan, sangat suci dan sangat soleh lah ya dalam bahasa itu, dan itu jadi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari untuk berelasi atau bergabung dengan orang lain sangat sulit. Dan juga tadi Pak Dodi menjelaskan mengenai bahwa agama itu bukan keyakinan tetapi identitas, dan memang itu yang terjadi juga sekarang, bahwa ketika identitas saya misalnya dihina, dicaci maki, maka saya tersinggung. Saya tersinggung, dan bukan saja dengan peristiwa yang ada di Perancis atau Nikita Mirjani di Indonesia, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Kang Daus, keluarganya Kang Daus, saya caci maki namanya Kang Daus, pasti tersinggung, pasti marah. Nama saya. Ya, karena misalnya itu, nama pemuji aja. Nama pemuji ya. Apalagi ini berkaitan dengan agama yang sudah menjadi setiap agama punya simbol yang sangat sakral, sangat suci, terus dicaci maki, dihina, dan itu memang menjadi tersinggung karena itu sudah menjadi simbol saya yang suci, simbol Kang Daus yang suci. Jadi salah satu identitas diri kita. Ya, identitas itu memang sangat menjadi sesuatu yang sangat sensitif di lingkungan masyarakat yang luas. Jadi begitu. Terima kasih banyak Pak Dodi untuk pencerahannya sore ini. Iya, Pak Dodi, ada satu, saya mulai tadi menarik apa yang di-highlight oleh Sisiola, ketika seorang makin taat beragama, makin soleh, dia melaksanakan aktivitas keagamaan dengan baik, tapi dia justru justru di waktu yang sama dia sangat tertutup untuk berrelasi dengan lain agama atau yang berbeda agama, atau mungkin dengan yang satu agama tapi berbeda kelompok dengan dia, gitu ya. Misalnya kalau di Islam beda mazhab tapi dia soleh dengan mazhabnya, tapi dia nggak mau bergaul dengan mazhab lain. Dan di sisi lain juga ada orang yang soleh, taat dan nggak lupa. Terus ketika contoh kasus Presiden Prancis yang menghina Nabi Muhammad, dia nggak bereaksi, nggak tersinggung seperti pada umumnya pemeluk agama Islam. Nah, ini fenomena ini seperti apa? Penjelasannya seperti apa kira-kira Pak Dodi? Dari dua variabel. Gimana? Tadi yang pertama, dia saleh secara keagamaan, taat, beribadah.
tapi dia menutup diri untuk berelasi dengan Yang orang di itu luar. udah ketangkap. Nah, Yang terakhir, barusan. yang terakhir dia taat beribadah, tapi ketika misalnya orang Islam ya taat beribadah, rajin ke masjid, terus mendengar berita Nabi Muhammad dihina dengan gambar karikatur, dia biasa-biasa aja, nggak tersinggung seperti umat Islam pada umumnya. Nah, dua variabel ini kira-kira dia memaknai agama itu berbedanya apa gitu? Ada perbedaan apa dalam pemaknaan keagamaan? Iya. Untuk yang pertama tadi kita bisa juga melihat logis ya, yang disebut dengan rasa percaya diri. Oh, dengan itu. Banyak orang yang mungkin kalau kasus Viola tadi di Katolik misalnya Islam itu ya sih orang yang begitu ketika orang yang berbeda agama banyak gitu ya. Teman-teman kita yang sekarang bergaul dengan teman-teman di Halaqah Damai, di RSCJ itu sudah punya confidence yang cukup bagus gitu kan, sehingga mereka tidak merasa rendah. Tetapi sebagian soal agama the deep of religious feeling dalaman itu sih. Tadi ada Oh iya Pak. Nah, sorry. Jadi itu lebih ke soal kepercayaan diri, confidence gitu kan, tentang keyakinannya. Sebenarnya ini lebih ke merupakan problem dan persoalan agama. Itu yang harus dibangun. Bagaimana dia sayang diri, confident ketika berhadapan dengan dia bukan ragu dengan keyakinan. Dia hanya tidak siap saja untuk berhadapan dengan keberbedaan. Ya, keberagaman, perbedaan. Jadi di situ inilah orang-orang edukasi mengenai pluralitas pada masyarakat. Jangankan dengan yang berbeda. Kasus Viola tadi kemukakan. Orang Indonesia, Melayu misalnya ya, ketika datang orang Barat datang dulu ke Indonesia, itu kan dianggapnya seperti yang lebih hebat gitu ya. Nah, itu warisan penjajah masa lalu. Jika kita menjadi ras nomor 3, itu terwariskan oleh kakek nenek kita. Jika kita melihat orang bule, sekarang sama. Ya, itu identitas ras atau identitas. Banyak kasus. Nah itu Mbak. Untuk yang kedua, jadi lupa tadi. Mantap ya. Berarti itu kategori pemeluk agama yang sama, yang berbeda gitu ya. Pemeluk agama yang sama dengan itu memang agamanya ketika para ulama terlalu mengajarkan
sebagai pemahaman yang paling benar di tengah-tengah persebaran yang berbeda. Misalnya kalau dalam atau denominasi dalam protestan kan lebih kelihatannya sampai gereja nggak bisa bertukaran. Lebih eksklusif juga. Misalnya saja. Nah, konteks agamanya di situ adalah pembelajaran tokoh-tokoh agama yang menerapkan pemahaman inilah yang paling. Sehingga ketika bertemu dengan akhir, dia khawatir, dia tergoda, ya, dia punya keyakinannya itu diserang. Sehingga dia lebih memilih. Sebetulnya dalamnya sama aja ketidakpercayaan diri. Saya begini, kalau seorang beragama itu berkeyakinan kuat bahwa agamanya yang paling benar, sesungguhnya tidak harus dihadapi Orang lain. maka ketika dihadapkan jangan memang pemahaman keagamaan itu juga meragukan gitu. Dianya sendiri tidak ada keyakinan. Konteks yang kedua konteks agamanya. Itu saya kira. Siap. Ya, Kayaknya si Sheila, waktu kita waktu sudah menuju akhir acara. Pak Dodi, sebelum ditutup mungkin closing statement ya biasanya ya, dari Pak Dodi. Ada closing statement sekitar 2 menit. Mangga Pak Dodi buat closing statementnya. Ya, saya tetap berpendapat bahwa agama merupakan keyakinan, ya, anutan gitu. Tapi agama juga sebagai identitas. Jika kita cuek benar atau tidak agama seseorang, perhatikan bahwa identitas dia, identitasnya. Ya, karena identitas orang itu sama seperti kita sendiri, identitas unik pada kita. Ya. Kalau bicara agamanya kan keyakinan gitu ya, agama daya tahan individual saya beda. Tapi bahwa kita sama agama menjadi identitas kita. Nah, ketika itu kena, Kristen mau Islam mau Protestan mau apapun, emosinya sama. Jadi hormati agama sebagai seorang. Kita tidak mampu hargai agama sebagai. Tapi kalau dikumulasikan keyakinan agama sebagai itu tentu lebih bagus ya. Kalaupun kita cuek dengan orang lain, seperti orang lain menghargai identitas kita, menghargai keberadaan kita eksis, kita ini identitas. Kalau kita tidak punya identitas, orang tidak akan melihat. Makanya tadi saya contohkan baju kita harus beda ya, supaya identitas kita ditarik sebagai bunga merah, bunga kuning tadi. Itulah ya, ilustrasi sederhananya saya kira. baik, terima kasih banyak Pak Dodi. Tenun Pak Dodi. Sobat-sobat damai, Kang Daus, kita diajak Pak Dodi untuk menghargai identitas Ya. sesama kita, Betul. seperti kita menghargai identitas kita sendiri. Betul. Terima kasih banyak Pak Dodi sudah memberikan ilmu serta inspirasi yang luar biasa untuk kami pada sore hari ini. Sampai bertemu di kelas selanjutnya. Kami menantikan kehadiran Pak Dodi kembali.
Terima kasih Sip, banyak. sip. Selamat sore sobat-sobat damai. Saya Suster Yola dengan Kang Daus. Kami pamit. Ada musik, ada musik. Kami. Baik, Pak Dodi, terima kasih banyak. Selamat sore. Oke, terima kasih, selamat sore. Yuk. Yuk.